Hai guys, ketemu lagi di Teti on the Way. Ini Santi. Hai, Nama lengkapnya boleh dibilangin? Santi Braulik. Brolik itu Braulik. Itu spesies nama. nama. Nama asli Host, Jerman. ya, host session. Tschechien. Ya, Ah. Ceko. Kalau bahasa Oke, Indonesia. Bagaimana bisa dapat nama itu? Ya, karena aku punya anak Indonesia, jadi aku ikutin nama anak aku. Anak dari orang Jerman. Oke. Mungkin kita dari awal aja ya. Gimana kesan-kesannya nih tinggal di sini? Udah berapa lama kamu tinggal di sini? Ya, kira-kira 20 tahun. Oh, kok lama Dan juga. selama itu juga aku tinggal di Frankfurt. Dari baru datang ke sini terus langsung di Frankfurt. Langsung di gitu? Frankfurt, Oh, iya. Oke. Pastinya sih tahun 2000 bulan Agustus. Jadi tahun ini bulan Agustus 20 tahun. Wah, harus bikin party. Santi ini teman baik aku juga. Aku kenal dia dari kegiatan-kegiatan kebudayaan di Frankfurt. Yang aku tahu Santi ini demen nari gitu ya. Bener kan? Iya. Ya, nari tarian apa aja gitu. Awalnya sih kita tari Bajidor Kahot ya. Itu awalnya kita ketemu grup ini waktu latihan yoga. Yang setelah itu kita kayak provokasi, kita nari bareng yuk, kayaknya bisa deh gitu. Terus memang pas abis yoga itu perlu waktu juga agak lama ya sampai kita bilang oke, yuk ketemuan yuk kita nari bareng. Dan setelah itu baru ya kira-kira 3 bulanan lah kita sering-sering ketemu, sering janjian, terus ya mulailah latihan nari sampai sekarang. Itu sama orang Indonesia juga. Sama orang Indonesia juga. Tuh kan, orang Indonesia pada kreatif aku bilang. Nah udah gitu di sini juga ya di Jerman. Kesannya gimana tuh waktu pertama datang ke sini? Kayaknya orang kan banyak yang bilang Jerman itu dingin, orang-orangnya pada sombong. Bener gitu pengalamanmu? Setiap orang pengalamannya lain-lain ya. Nggak semua orang itu bisa dibilang sombong karena kan kalau nggak kenal memang kelihatan sombong. Tapi kalau udah kenal sih ya ramah juga sih. Sama juga ya, sama aja kayak orang Indonesia juga ada yang sombong ada yang enggak. Ya. Tergantung sih ya. Tergantung kita kita nyapanya ya. bagaimana. Ya. Terus banyak juga yang suka tanya ya, tinggal di Jerman, tinggal di luar negeri gitu ya, nanti nggak makan nasi gimana coba? Nggak mungkin ya, kita pasti makan nasi kan. Selalu. Nah, beras itu ada di toko Asia. Iya. Di mana-mana, apalagi sekarang toko Asia itu ada di mana-mana. Mungkin zaman dulu 20 tahun yang lalu itu beda. Mungkin 20 tahun yang lalu itu toko Asia itu masih bisa dihitung lah ya, apalagi di Frankfurt. Sekarang sih udah nggak kayak itu. udah banyak di mana-mana. Jadi kalau kalian mau ke sini nggak usah takut, pasti bisa makan nasi. Ya, di samping itu kembali lagi ke tarian tadi. Aku bangga banget gitu ya ada orang Indonesia yang udah di luar negeri masih tetap mau melanjutkan budaya Indonesia dan memperkenalkan juga ke luar negeri ya. Itu kamu ada kalian belajar sendiri atau ada gurunya gitu atau gimana tuh? Oh, tadinya sih ada temen yang memang penari ngajarin kita. Tapi setelah itu karena distance ya, dia nggak tinggal di sini lagi, tapi grup kita tetap stay, jadi kita tetap latihan juga. Dan salah satu dari kita itu memang juga penari dari Indonesia yang kebetulan juga kuliah di sini. Dan ya seperti yang saya bilang, kadang-kadang dia ajarin lah teknik-teknik gaya tarinya, terus sambil dia lihat video channel. Gitu. Berarti kalian punya guru profesional gitu ya? Ya? Bisa dibilang begitu. Berarti kalian punya grup namanya apa itu? Grupnya Puspa Kencana. Puspa Kencana, grup tari Puspa Kencana. Oh, cool. Kapan-kapan kita bisa lihat grup tari Puspa Kencana ya. Nanti mereka harus nari di depan kita ya. Why not? Ya, why not ya. Terus betah nggak di sini? 20 tahun gitu loh ya. Ya betah banget Betah sih. banget ya? Nggak diragukan. Ya, kita memang jauh dari tanah air, tapi kayaknya oke aja ya, nggak terlalu gimana sih. Kayaknya kita nggak akan kesepian di sini ya. Banyak orang Indonesia. Memang awalnya itu waktu pas datang ya agak susah ya. Nggak ada yang masakin.
oh nggak ada makanan ini, nggak ada makanan itu ya. Terus dengan berjalannya waktu kita juga belajar untuk masak loh. Jadi waktu awal-awal itu kegiatanku itu ya masak di rumah sendiri. Oke, jadi malahan jadi apa sih, mandiri ya? Jadi kreatif Ya, yang nggak ya. bisa masak Jadi bisa masak. Kecuali aku, kalau aku mungkin males kali ya. Yang Jadi nggak bisa bikin masak. kue, bisa bikin kue gitu. Ya benar-benar, kemarin juga aku ketemu teman Indo juga, dibagi makanan rendang, dibagi kerupuk, oh seneng banget. Ya. Undang-undang aku kalau masak ya. Insya Allah ya. Kebiasaan emang kalau nggak bisa masak gitu. Terus di sini kamu sendiri apa menikah atau punya partner apa gimana? Aku dulu pernah menikah, tapi setelah itu cerai waktu anakku umur 3 tahun lah. Dan setelah itu kenapa saya bilang saya pakai nama Brawley, karena untuk kepentingan aja sih, untuk saya sama anak, supaya kita itu kalau kita suka balik paling sedikit setahun sekali ke Indonesia, dan selalu yang pertama kali balik tanpa nama yang nggak sama, itu kita agak ada problem. Makanya setelah itu saya bilang, oh kayaknya harus ganti nama nih, biar sama. Dan setelah ganti nama, benar. Itu kalau Nggak ada balik pertanyaan lagi. Kalau balik ke Indonesia atau balik ke sini, ke Jerman maksudnya? Iya. Balik ke Jerman ya? Justru balik ke Jermannya, iya. Ya, kalau Atau kalau mau keluar juga ditanya, ini anaknya siapa? Oh iya, karena nggak bisa bawa, iya. nama kalian beda. Nama gitu kita ya. beda. Makanya setelah itu, oh saya harus pakai ambil nama ini. Kalau enggak ya susah ya. Repot ya di imigrasi. Nah, berarti itu info untuk kita. Nama itu, family nama di Jerman itu penting ya. Ya. Untuk identifikasi. Kalau di Indonesia nggak penting ya. Kalau di Indonesia ya. Siapa aja boleh pakai nama apa aja. Iya. Ya begitu deh. Terus ada dukanya nggak di sini? Pasti ada. Oh, Nggak banyak. harus, kamu nggak harus cerita semua. Terserah, mungkin ada yang mau dibagi sama apa ya? teman-teman kita di luar sana. Dukanya itu kadang-kadang apa sih, biasanya di Indonesia itu kita kan selalu ada keluarga yang sering nolong gitu ya. Awalnya kan kita juga nggak punya teman banyak, apalagi yang deket itu jarang, atau yang deket itu tinggalnya jauh gitu ya. Jadinya waktu kita ingat kalau sakit itu, aduh ingat orang tua gitu, aduh enak ya kalau Nggak ada yang ngerokin. ada yang apa sih, kasih minyak kayu putih atau apa, beliin obat ini dong, beliin obat itu dong gitu. Tapi kan di sini ya bertambahnya waktu, aku lebih banyak kenal orang. Karena banyak orang Indonesia. Jadi aku bisa tahu ke siapa aku bisa minta tolong ini, aku bisa minta tolong itu gitu. Karena setiap orang kan beda-beda. Jadi kita harus apa sih, kalau kecil itu misal ya teman kita tuh spesialisnya di bagian yang mana, bagian minta resep kah ya, bagian minta tolong ini kah gitu. Apa cuma untuk dengerin aja atau cuma gitu, ya. pengen curhat nih. Iya, gitu. benar. Tapi kebanyakan orang Indonesia semua ya, atau juga teman Jerman? Ya aku ya sebagian setengah-setengah 50% ya. Oke. 50% itu biasanya teman kerja sama teman kerja ya. Oke. Teman kerja, berarti kamu di sini kerja ya? Iya. Dia bisa kerja di sini. Yang paling penting itu apa coba? Apa ya? Bahasa kali ya? Kemauan? Oh ya, bahasa sama kemauan sih. Kalau di sini kalau mau kerja apa aja bisa. Bisa ya. Asal mau kerja. Jadi nggak usah takut di sini bakal kelaparan atau gimana, pasti ada aja ya. Kalau kita telaten seperti orang Jawa bilang, enggak pasti dapet. Oke. So guys, jadinya nggak usah takut kalau pada mau main ke sini atau mau tinggal di sini. Yang penting ada kemauan, orang-orang di sini pasti bantu kita semua ya. Ya. Santi, makasih banget atas bagi-bagi pengalamannya dengan kita. Terima kasih. Dan next time aku mau lihat kalian nari ya. Oke. Ini karena corona, salamannya gini. Oke.